Ada. Ada. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Waalaikumsalam. Nabilatul Fauzia LCMA selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Hadis Tarbawi serta teman-teman semua yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam kegiatan PKM pengabdian kepada masyarakat pada mata kuliah Hadis Tarbawi melalui daring di aplikasi Rumsub ini. Pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 1 akan mengangkat topik mengenai hadis tentang mohon izin untuk memperkenalkan diri. Saya Fakih Kusumardani selaku moderator yang akan membimbing jalannya diskusi ini, dan izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya dari kelompok 1 yang beranggotakan Aulia Kusumardani, Amalia Firdausya, Teguh Setiawan, dan Farid Muskila. Kami dari mahasiswa semester 6 jurusan Pendidikan Agama Islam dari Universitas Singapura Karawang. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang hadis tentang macam-macam syahid. Langsung saja untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Amel. Kepadanya dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini saya ingin membacakan hadis pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Yahya bin Yahya qala qara'atu ala Maliki an Sumya an Abi Sholih an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yamshi bi tariqi wajada husna syauqi ala tariqi fa akharahu fasyakarallahu lahu faghfara lahu. Wa qala asyuhada'u khamsatul mat'unu wal mabtunu wal ghariqu wa sahibul hadmi wa syahidu fi sabilillahi azza wa jalla. Rawahu Muslim. Yang artinya, menceritakan kepadaku Yahya bin Yahya, ia berkata, aku telah membacakan hadis ini kepada Malik dari Sumi, dari Abi Sholih, dari Abu Hurairah. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tatkala seorang laki-laki berjalan, ia menemukan ranting tajam di jalan, lalu ia menyingkirkannya, maka Allah berterima kasih kepadanya dan memberi ampunan untuknya. Beliau melanjutkan, para syuhada ada 5. Orang yang mati akibat penyakit tamu, orang yang mati sakit perut, orang yang mati tenggelam, orang yang mati tertimpa reruntuhan, dan orang yang syahid di jalan Allah. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 4900. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Amel atas pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Teguh. Kepadanya saya persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarah hadis. Kalimat tatkala, kalimat yang di atas yaitu tatkala seorang laki-laki berjalan, ia menemukan ranting tajam di jalan lalu ia menyingkirkannya, maka Allah berterima kasih padanya dan memberi ampunan untuknya.
Dalam hadis ini menunjukkan keutamaan menyingkirkan bahaya dari jalanan. Perbuatan ini termasuk ke dalam cabang-cabang iman yang paling rendah. An-Nawawi saat mensyarah hadis ini menyebutkan beberapa arti dari kata wal mabtun. Di antaranya adalah penderita sakit perut yaitu diare, penderita edema atau busung air, orang yang membusuk perutnya, atau orang yang mati karena sakit perut secara umum. Adapun kata wal kharqa wal hariqu adalah orang yang mati tenggelam di air. Dan kata sohibul had adalah orang yang mati tertimpa reruntuhan. Para ulama berpendapat bahwa kondisi-kondisi kematian dalam hadis di atas dihitung sebagai kesyahidan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya keganasan dan kesakitan yang luar biasa yang sebagai kesyahidan atau yang luar biasa yang ditimbulkannya. Maksud syahid di sini selain yang gugur di medan perang adalah mereka di akhirat kelak akan mendapat pahala seperti para syuhada yang gugur di medan perang meskipun di dunia mereka dimandikan dan disalatkan. Orang yang mati syahid terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, syahid di dunia dan akhirat, yaitu orang yang terbunuh dalam perang melawan orang-orang kafir atau zolim. Yang kedua, syahid di akhirat, yaitu mereka yang disebutkan dalam hadis di atas. Dan yang ketiga, syahid di dunia bukan di akhirat adalah mereka yang haus akan harta rampasan perang atau ghanimah atau mati saat lari dari medan perang. Terus yang poin C, lanjut nggak? Boleh. Yang poin C, pelajaran yang dipetik dari hadis di atas, yaitu hadis di atas memasukkan mat'un atau orang yang meninggal karena wabah taun ke dalam kelompok syuhada, orang-orang yang mati syahid. Maka berdasarkan hal tersebut, orang muslim yang meninggal akibat COVID-19 tergolong ke dalam syuhada apabila dikiaskan dengan mat'un. Namun menurut Imam An-Nawawi, syahidnya orang yang meninggal karena wabah termasuk ke dalam kelompok syahid di akhirat, berbeda dengan muslim yang gugur di medan perang yang syahidnya di dunia dan di akhirat. Mungkin sekian dari penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudara Teguh atas pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Aul. Kepadanya saya persilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan hadis yang kedua, yang berbunyi, Hadasana Musa bin Ismail, Hadasana Daud bin Abil Furoti, Hadasana Abdullah bin Buraidah, An Yahya ibnu Ya'mar, An Aisyata, radhiyallahu anha, Zauji Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anit ta'uni fa akhbaroni annahu azabun yab'atsuhullahu ala may yasha wa annallaha ja'alahu rahmatan lil mu'minina laisa min ahadiyya yaqa'u ta'unu fa yamkusu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid. Terjemahan hadisnya yaitu dari Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW. Ia berkata, saya bertanya kepada Rasulullah SAW tentang wabah penyakit taun. Maka Nabi mengkabarkan kepadaku, sungguh wabah penyakit taun itu adalah siksa yang dikirimkan Allah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Tetapi Allah juga menjadikannya sebagai rahmat bagi kaum mukminin kepadanya yang bersabar menghadapinya.
Maka tidak ada seorang hamba ketika terjadi wabah penyakit taun tetapi tinggal di negerinya, yaitu di rumahnya dengan sabar, lalu mengharap pahala dari Allah atas kesabarannya, dan mengetahui bahwa tidak ada yang menimpa kecuali apa yang telah Allah tetapkan. Melainkan ia akan memperoleh pahala seperti orang yang syahid. Hadis Al-Bukhari nomor hadis 1422. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Aul atas pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Faris, kepadanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Faris Kila. Saya akan menjelaskan syarah hadis atau penjelasan hadis terkait hadis yang sudah dibacakan tadi. Langsung saja syarah hadisnya. Terkait dengan hadis ini, Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan konklusi bahwa siapapun yang berusaha menghindari wabah taun dengan cara bersabar di dalam rumah, mengharapkan ridho Allah dan senantiasa penuh percaya dengan takdir Allah, maka ia akan mendapatkan pahala syahid. Meski ia tidak mati karena wabah taun, penjelasan hadis di atas sebenarnya berbicara tentang wabah penyakit taun. Namun esensinya dapat dijadikan teladan dalam menghadapi wabah COVID-19. Oleh karenanya, tinggal di rumah adalah salah satu tindakan yang tepat untuk mencegah penyebaran COVID-19 dalam perspektif hadis. Selain itu, Allah telah memberi pahala jika usaha tinggal di rumah itu dilakukan dengan sabar, dan meninggal dunia pun disetarakan dan diberi pahala syahid. Ibnu Battal mengutip pendapat Al-Tabari ketika menjelaskan makna hadis di atas. Ia mengatakan, dalam hadis di atas ada petunjuk tentang kewajiban seseorang menjaga diri dari perkara-perkara buruk sebelum terjadinya, menjauhi hal-hal yang dikhawatirkan sebelum menyerangnya, bersabar dan tidak mengeluh setelah tertimpanya. Oleh karena itu, Nabi SAW melarang orang yang tidak berada di dalam daerah wabah penyakit untuk memasuki daerah terjadinya wabah penyakit, dan melarang orang yang sudah berada di dalam daerah wabah penyakit untuk keluar dari daerah tersebut. Demikian pula wajib hukumnya bagi setiap orang yang khawatir kepada sesuatu untuk menempuh jalan dalam menghadapinya, sebagaimana jalan yang ditempuh ketika menghadapi wabah penyakit taun. Lanjut ke pelajaran yang dapat dipetik dari hadis tadi. Dengan demikian dapat dimengerti bahwa Islam telah memberi pelajaran penting dalam menghadapi wabah penyakit. Tinggal di rumah sebagaimana diinstruksikan pemerintah untuk menanggulangi maraknya COVID-19. Sama sekali tidak kontradiktif dengan ajaran Nabi, bahkan selama COVID-19 masih tinggi, Nabi menganjurkan agar tetap tinggal di rumah dengan bersabar, berikhtiar, menghindarinya, dan ketika terjangkit wabah tersebut sampai dengan akhir hayat, maka termasuk meninggal dengan cara syahid. Dengan kata lain, tindakan preventif atas penyebaran COVID-19 yang dijelaskan hadis Nabi sangat berhubungan, bersinergi, berkorelasi, dan memiliki relevansi kuat dengan apa yang digaungkan pemerintah terkait anjuran tinggal di rumah. Baik, sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudara Faris atas penyampaian materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Saya akan menjelaskan mengenai macam-macam mati syahid. Nah, di sini ada 3 macam. Yang pertama itu adalah syahid dunia dan akhirat. Orang yang gugur di dalam peperangan melawan kaum kafir disebabkan karena terbunuh. Orang semacam ini dihukumi sebagai syuhada yang akan memperoleh pahala di akhirat dan dihukumi syahid dunia, yakni jenazahnya tidak dimandikan dan disolatkan.
ia dikuburkan bersama dengan pakaian dan darah yang melekat di badannya. Yang kedua ada syahid akhirat. Orang yang mendapat pahala di akhirat akan tetapi tidak dihukumi syahid di kehidupan dunia. Mereka adalah yang meninggal dunia karena sakit perut, penyakit taun, orang yang tertimpa bangunan atau tembok, orang yang terbunuh karena mempertahankan harta, dan orang-orang yang telah disebutkan di dalam hadis sahih dengan sebutan syahid. Orang-orang semacam ini jenazahnya wajib dimandikan dan disolatkan. Mereka mendapatkan pahala syahid di akhirat, bahwa hanya saja tidak sama dengan pahala orang yang mati syahid jenis yang pertama tadi. Yang ketiga, syahid dunia saja. Orang yang mengambil dengan sembunyi-sembunyi harta ghanimah atau melakukan perbuatan-perbuatan lain yang bisa menafikan sebutan jihad. Jika orang ini gugur di medan perang melawan orang kafir, maka ia dihukumi syahid di dunia, sehingga tidak wajib dimandikan dan disolatkan. Akan tetapi, ia tidak mendapatkan pahala yang sempurna di akhirat. Alhamdulillah, pemaparan materi sudah selesai. Selanjutnya, saya buka sesi tanya-jawab. Untuk sesi pertama, saya akan membuka terlebih dahulu untuk dua orang penanya. Kepadanya saya persilakan. Bagi teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih kurang jelas, mangga bisa ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma, Kak. Izin bertanya. Ya, mangga. Apakah jenazah korban wabah corona termasuk mati syahid? Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama pertanyaannya. Oke, kita tampung dulu ya. Apakah ada yang kita tanyakan lagi? Ayo silakan yang ingin bertanya. Jangan diam-diam. Silakan. Masih ada satu kesempatan lagi. Ayo, apakah ada yang masih ditanyakan? Izin bertanya, Teh. Ya, boleh. Pengen tahu dong,
Apa aja sih keutamaan dari mati syahid gitu? Terus minta tolong dijelasin juga sedikitnya dari keutamaan mati syahid itu. Terima kasih. Pertanyaannya ya sama-sama. Oke, beri kami waktu untuk berdiskusi untuk jawabannya. Mungkin dari saudara Teguh, Aulia, atau Amelia, atau Paris, ada yang bisa menjawabnya dari penanya pertama dan penanya kedua. Baik, langsung saja ya. Amel ingin menjawab pertanyaan dari saudari Rahma. Tadi kan pertanyaannya, apakah jenazah korban wabah corona termasuk mati syahid? Jawabannya yaitu, menurut Imam An-Nawawi mengutip pandangan ulama bahwa mereka semua itu wafat dengan penderitaan dan kepedihan menahan sakit yang begitu hebat tak terperi sehingga mendapat derajat syahadah atau mati syahid. Derajat mati syahid dapat dilalui dengan beberapa jalan, salah satunya yaitu kematian sebab wabah penyakit. Kalau hanya sebab gugur di medan perang, niscaya akan sedikit sekali umat Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan derajat mulia syahadah atau mati syahid. Contoh hadis yaitu yang artinya Rasulullah SAW menguji sahabatnya dengan pertanyaan, siapakah orang yang mati syahid di antara kalian? Orang yang gugur di medan perang itulah syahid ya Rasulullah, jawab mereka. Kalau begitu sedikit sekali umatku yang mati syahid. Mereka itu lalu siapa ya Rasul? Orang yang gugur di medan perang itu syahid. Orang yang mati di jalan Allah juga syahid. Orang yang kena taun pun syahid. Orang yang mati karena sakit perut juga syahid. Dan orang yang tenggelam adalah syahid. Jawab Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Muslim. Mungkin itu saja jawaban dari Amel. Gimana saudari Rahma atas jawabannya? Terima kasih Kak jawabannya. Ya, sama-sama. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin dari saudara Teguh, saudari Aulia, ataupun saudara Faris, mungkin ada yang ingin menjawabnya, silakan. Iya, baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Putri Wulandari ya. Tadi pertanyaannya, apakah keutamaan dari mati syahid? Tolong jelaskan. Keutamaan mati syahid itu tertuang di dalam sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan melalui hadis berikut yang artinya Rasulullah SAW bersabda,
orang yang mati syahid di sisi Allah mempunyai 6 keutamaan. Yang pertama, yaitu dosanya akan diampuni sejak awal kematiannya. Yang kedua, diperlihatkan tempat duduknya di surga. Yang ketiga, dijaga dari siksa kubur. Yang keempat, diberi keamanan dari ketakutan yang besar saat dibangkitkan dari kubur. Yang kelima, diberi mahkota kemuliaan yang satu permata darinya lebih baik dari dunia seisinya. Dan yang keenam, yaitu dinikahkan dengan 72 bidadari dan diberi hak untuk memberi syafaat kepada 70 orang dari keluarganya. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Itu mungkin keutamaan mati syahid dari sabda Rasulullah SAW. Gimana saudari Putri? Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah, semua pertanyaan sudah terjawab. Terima kasih kepada para penanya. Semoga jawaban dari kelompok kami bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Karena waktu habis, alhamdulillah pemaparan materi tentang hadis tentang macam-macam syahid dari kelompok 1 telah selesai. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mengikuti kegiatan PKM pengabdian kepada masyarakat. Untuk pekan ini, semoga pemaparan materi dari kelompok kami dapat bermanfaat bagi semuanya. Amin. Allahumma amin. Amin. Maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dari kelompok kami. Kelompok kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pada keluar, izin untuk on cam karena ada sesi dokumentasi. Foto ya. Satu, dua, tiga. Udah. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.